Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah datang di sini mengikuti Diklat Dasar Manajemen Bencana. Saya Hutomo saat ini menjabat sebagai Widya Iswara, ahli madya di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana. Saya akan mengajarkan terkait dengan penanggulangan pasca bencana atau sering juga disebut rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Baik, silakan Bapak Ibu mulai dari yang sebelah kiri untuk mengenalkan diri. Kita mulai dengan tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, jadi tujuan pembelajaran kita adalah setelah kegiatan ini Bapak Ibu bisa dan mampu untuk mengetahui dan menjelaskan apa dan bagaimana terkait dengan pemulihan pasca bencana. Apakah itu yang dimaksud dengan pemulihan pasca bencana, jenis-jenisnya apa aja, bidangnya apa saja, kemudian bagaimana itu dijalankan, bagaimana untuk menghitungnya, bagaimana untuk merencanakannya, Bapak harus mengetahui. Kami membagi kegiatan ini dalam 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah terkait dengan manajemen bencana itu sendiri. Saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen bencana. Kemudian juga terkait dengan kebijakan dan regulasi pemulihan pasca bencana. Dan yang terakhir adalah penyelenggaraan pemulihan pasca bencana. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, yang meliputi kelembagaan, sarana prasarana, dan juga ada sarana infrastruktur dasar kemanusiaan, diantaranya adalah perumahan. Apa itu rehabilitasi dan apa itu rekonstruksi? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yaitu Undang-Undang tentang Kebencanaan, rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik atau layanan masyarakat sampai dengan tingkat yang memadai pada wilayah yang terkena bencana. Nah, di sini ada wilayah, di sini ada target sasarannya, dan di sini ada kegiatan-kegiatannya. Targetnya masyarakat, kegiatannya pemulihan, dan wilayahnya ada. Apa yang dimaksud dengan rekonstruksi? Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, tingkat pemerintahan maupun tingkat masyarakat. Gampangnya begini saja Bapak Ibu semua. Kalau rehabilitasi itu adalah kita memperbaiki. Tetapi kalau rekonstruksi itu membangun kembali. Dasar hukum dari pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi itu adalah tentunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Di undang-undang tersebut dijelaskan dalam pasal-pasal yang terkait dengan pemulihan pasca bencana. Selain undang-undang, diatur juga di sini adalah dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah nomor 21 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya bagian rehabilitasi dan rekonstruksi, dan PP 22 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan untuk penanggulangan bencana. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penanggulangan bencana dan tentunya bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pembangunan nasional secara utuh dan berkesinambungan. Rehabilitasi rekonstruksi juga harus terencana dengan baik. Oleh karena itu, pelaksanaan pemulihan, pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi tidak bisa terlepas dari koordinasi dan kolaborasi semua stakeholder yang ada. Last but not least, terkait dengan pemulihan,
Di sini pemulihan harus lebih baik dan lebih aman. Bagaimana pembangunan yang lebih baik dan lebih aman itu dilaksanakan? Tentunya kita harus menggunakan strategi. Nah, strategi yang dipakai untuk ini adalah membangun konstruksi yang aman dari bencana. Kita juga harus memulihkan dan memperkuat konstruksi sosial ekonomi masyarakat. Selain itu juga membangun kapasitas dan budaya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Yang terakhir adalah mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan. Ini terkait strategi bagaimana kita mewujudkan membangun yang lebih baik dan lebih aman. Rehabilitasi dan rekonstruksi dijalankan mulai dari beberapa hari setelah kejadian bencana berlangsung. Begitu kejadian bencana terjadi, maka teman-teman dari tanggap darurat yang berangkat. Setelah itu memberangkatkan tim untuk melakukan kajian kebutuhan pasca bencana. Data-data itu kita pakai untuk menyusun, menghitung kerusakan dan memperkirakan kerugian. Dari perkiraan kerugian kita tersebut dan data-data lainnya tentunya kita membuat kajian kebutuhan pasca bencana atau yang selama ini sering disebut dengan Jitupasna. Selanjutnya kita melakukan perencanaan pemulihan, perencanaan anggaran, perencanaan program, dan perencanaan stakeholder siapa saja, sumber daya yang akan terlibat di situ semua. Dan tentunya kapan, berapa lama itu akan dijalankan. Pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi itu secara umum dilaksanakan dalam waktu 3 tahun. Penyelenggaraan rehabilitasi rekonstruksi yang dimulai dengan fase penghitungan kebutuhan pasca bencana atau yang selama ini disebut dengan Jitupasna, kemudian ditindaklanjuti dengan menghitung perencanaan-perencanaan, baik perencanaan program maupun perencanaan anggaran. Itu menghasilkan dokumen perencanaan yang selama ini disebut dengan R3P atau Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Dulu sering disebut dengan renaksi. Renaksi selesai, termasuk di dalamnya adalah pendanaan dan juga programnya, segera dilakukan dengan pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi rekonstruksi. Dari perhitungan kerusakan kerugian dan perhitungan kebutuhan pasca bencana, diketahui fase berapa lama pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi harus berjalan. Dan tentunya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksinya tetap harus dilaksanakan pelaksanaan monitoring dan juga evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan. Mengingat keterbatasan waktu yang ada, silahkan untuk lebih detail terkait penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi, tahap awalnya bagaimana, detailnya seperti apa, gambaran yang ada di slide ini bisa Bapak Ibu pelajari lebih lanjut. Sektor apa saja yang ada di rehabilitasi dan rekonstruksi? Ini yang dianut di Indonesia adalah mulai dari sektor perumahan. Di sini ada lingkungan perumahan dan fisik perumahannya itu sendiri. Setelah itu sektor sarana dan prasarana. Ada kegiatan sarana prasarana umum dan sarana dan prasarana sosial, di antaranya jalan, jembatan, kemudian bangunan sekolah, bangunan rumah sakit, dan sebagainya. Terakhir yang ingin kami sampaikan adalah terkait dengan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Tentunya pendanaan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana ini tidak lepas dari pendanaan nasional secara umumnya, yang diatur semua di Undang-Undang APBN dan juga Undang-Undang 24 tahun 2007 serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008. Di sini diatur tentang sumber anggaran yang berasal dari APBN dan APBD atau yang dari non-APBN APBD, di mana non-APBN APBD ini bisa berasal dari dana-dana internasional, bisa dari dana-dana dalam negeri. Dananya bisa berupa hibah masyarakat, bisa juga berupa hibah dan hibah internasional. Demikian terkait dengan secara umum manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Baik, setelah ini silakan Bapak Ibu kita melakukan diskusi
tanya jawab, dan juga jika memungkinkan nanti kita melakukan simulasi. Demikian Bapak Ibu semua pembelajaran kita hari ini yang dimulai dari pagi sampai dengan siang ini, membahas tentang manajemen rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.